Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israh li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aydan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام، خصوصا إلى حضرة صاحب المؤلف هذا الكتاب رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى حضرة صاحب الإجازة الشيخ أبي حسين بن عبد الله عمر بن الرحمن بن محمد بن شيخ محمد بن عبد الله بن شيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من حضرة شارف بالله سيدي شفيع الذنب محمد ربي غير الله رضي الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. حضرة المكرمين para jamaah, Bapak juga Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata, tiada ucap yang paling indah pada malam hari ini selain kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai pada malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat berupa nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat jasmani rohani, nikmat rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, nikmat anak yang saleh atau salihah, nikmat rezeki yang halal, yang thayyib, yang kasir, yang barakah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minadh dhulumati ilan nur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa menuntut ilmu itu harus didasari dengan kecerdasan akal kita, hati kita, langkah kita, penuh dengan kesabaran, semangat, mempunyai bekal
lalu kemudian mendatangi guru yang memang guru itu mampu untuk mendidik kita menjadi orang yang pandai, orang yang alim, orang yang memahami tentang furu'iyah, orang yang memahami tentang din, tentang agama, hingga kita dibuatnya pandai oleh guru-guru kita. Dan yang terakhir adalah kita harus dengan menempuh dalam menuntut ilmu dengan waktu yang sangat panjang. Artinya manakala kita sedang menuntut ilmu, fokus kita kepada apa yang sedang kita pelajari. Setelah fokus lalu dibawa ke rumah, kemudian dimutola'ah, lalu diamalkan. Karena itu adalah bagian daripada iman, yang mana apabila kita mendapatkan ilmu lalu kita mutola'ah, kita pelajari, kita amalkan, itu adalah tanda-tanda bahwa kita orang yang beriman. Karena iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah malu, buahnya adalah ilmu. Al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatul haya wa thamratul ilm. Jadi barang siapa yang kita iman kepada Allah, berarti kita bertakwa kepada Allah. Arti takwa, takut atas apa? Atas kita apabila diperintah melaksanakan perintah Allah lalu kita tinggalkan. Itu takwa. Jadi takwa itu orang yang takut kepada Allah, manakala ketika ia takut dapat mengangkat dirinya, hatinya untuk apa? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Lalu perhiasannya adalah malu kepada Allah. Apabila kita malas untuk ibadah, sementara ibadah itu adalah fungsi utama kita atas dasar perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah dalam firman-Nya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Rububiyah ibadah kita ya taklim pada malam hari ini. Fa insyaallah dalam rangka kita melaksanakan ibadah mahdhah, yaitu kita mempelajari tentang fiqh yang kita kaji. Fa insyaallah i'anatul shalibin. Jadi kita malu kepada Allah apabila kita manakala kita tahu, melihat, mendengar ada ibadah mahdhah, ada ibadah fardu ain, lalu kita tidak mendatanginya, maka kita merasa menjadi orang yang salah, menjadi orang yang berdosa. Rasa malu kita kepada Allah timbul, maka itulah perhiasannya iman. Wa thamratul ilmu, setelah kita belajar, hasil daripada pembelajaran ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini dan ilmu yang kita pelajari masa-masa yang silam, kita mutola'ah di rumah lalu kita amalkan guna untuk ibadah keseharian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih dalam rukun Islam, itu di dalam rukun Islam, bunyal Islam ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara: syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji, yang sangat ditekankan. Manakala kita bersyahadat, manakala kita berzakat, manakala kita berpuasa dan berhaji, lalu kita meninggalkan sholat, tarkus sholat, maka syahadat, zakat, puasa dan haji kita tidaklah berarti. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah sholat ini adalah ibadah yang paling utama. Wa iqamus sholah wa hiya afdalul ibadah. Mendirikan sholat itu adalah ibadah yang paling diutamakan oleh Allah daripada ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji. Maka manakala kita sudah diwajibkan untuk mendirikan sholat, sebuah kewajiban yang tidak bisa diganggu gugat atas dasar perintah Allah, maka kita harus melaksanakan, menjalankan perintah Allah, yaitu mendirikan sholat yang 5 waktu. Perkaranya dalam sholat ini tidak mudah untuk kita dirikan. Manakala kita tidak mengetahui tentang ilmu-ilmu dalam sholat, rukun-rukun dalam sholat, apa yang disunahkan dan yang dipardukan, maka sholat kita tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu.
wa ta'ala, melainkan hanya orang-orang yang mau menuntut ilmu manakala ia melaksanakan perintah sholatnya salah tapi dalam posisi ia menuntut ilmu, insya Allah Allah masih ma'fu dan Allah terima dalam sholatnya. Dan itu harus kita yakini bahwa sholat adalah merupakan ibadah yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun kita berzakat, sebanyak apapun kita bersedekah, harta kita keluarkan untuk fakir dan miskin, lil ummah, lil majlis, lil yatim, lil masjid, untuk semua perkara urusan dunia wal akhirah kita jalankan. Namun sholat kita tinggalkan, tarkus sholat, itu adalah orang-orang yang rugi. Karena sholat, dengan sholat kita bakal selamat di alam barzah, bakal selamat di dalam kubur. Manakala kita selamat dalam kubur, kita akan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita bersama-sama memutolaah pada malam hari ini. Kita bersama-sama mengkaji kitab I'anatul Talibin. Babnya insyaallah bab sholat. Bapak Ibu yakin saya udah tahu bahwa sholat 5 waktu itu ada yang 4 rakaat, ada yang 2 rakaat, dan ada juga yang 3 rakaat. Sholat itu diawali dari sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Abi yakin bahwa jamaah semua sudah hafal tentang rukuk dan sujudnya, iktidalnya, takbirnya, yakin pasti sudah bisa ya, karena sudah sering melaksanakan dan menjalankan sholat. Tapi Abi masih khawatir bahwasanya di dalam sholat itu tidak cukup dengan rukuk dan sujud, berdiri dan takbir saja. Nah, tentu kita juga harus mengetahui apa-apa yang tersirat di dalam sholat, yaitu tentang apa yang belum kita ketahui dalam sholat, maka perlulah kita untuk belajar, yaitu menuntut ilmu, mengetahui tentang hukum, kaifiyah, tata cara kita mendirikan sholat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati ay hada babus sholat. Utawi iki iku bab mertelaaken bab sholat. Kaifiyah sholat, hukum sholat, ilmu sholat ya. Ini bab menerangkan tentang bagaimana kita mendirikan sholat. Ia utawi sholat syar'an iku ing dalam makna syara' atau ing dalam makna istilah iku aqwalun pirang-pirang ucapan wa af'alun lan pirang-pirang penggawean. Sifatnya aqwalun wa af'alun mahsusatun iku tertentu. Sifatnya aqwalun wa af'alun tatahatu iku dikawiti ditakbiri kelawan takbir. Sifatnya aqwalun wa af'alun iku muhtatamatun pungkasi bitaslimi kelawan salam. Babus sholati bermula ini bab menerangkan tentang sholat. Ia itu sholat syar'an menurut makna di dalam syara' atau di dalam istilah, bahwa sholat itu adalah sebuah ucapan-ucapan dan pekerjaan-pekerjaan yang khusus, mahsusatun yang tertentu, yang dikhususkan di dalam sholat. Muftatahatun
aqwalun wa af'alun, ucapan dan pekerjaan itu muftatahatun, yang diawali dengan takbiratul ihram. Itu arti aqwalun wa af'alun, ucapan dan pekerjaan. Jadi sholat itu menurut syara adalah sebuah ucapan-ucapan dan pekerjaan-pekerjaan yang dikhususkan, yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ya, jadi kita pertama takbir. Maka di dalam sholat itu ada rukun qauli, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qalbi itu ada 2, niat dan tartib. Rukun qalbi itu ada niat, ada tartib. Rukun qauli ada 5. Seperti apa? Membaca surat Fatihah, terus syahadat, ada 5. Rukun fi'li adalah 8. Sedangkan rukun qauli itu sifatnya sama. Artinya manakala kita melaksanakan perintah dalam rukun qauli harus terdengar, terutama terdengar oleh kita sendiri. Tuh. Sedangkan rukun fi'li itu memasukkan basar, artinya sebuah pekerjaan yang tampak dilihat oleh kasat mata. Ruku, sujud, itu fi'li itu kerjaannya tuh, duduk di antara 2 sujud. Ya, ujung-ujungnya ya tartib. 8 tambah 5 berarti 13. Niat takbir ngadeg, maca Fatihah, ruku tumanina, i'tidal tumanina, Allah sujud tumanina, lunggu tumanina, lunggu akhir, tahiyat akhir, sholawat Nabi, tertib mu'alat, awe salam ingkang dihin. 13. Ada yang bilang 14, ada yang 16, ada yang 17. Ya. Jadi rukun qauli itu 5, rukun fi'li 8. Rukun qalbi 2, niat dan tartib. Jadi pada intinya bahwa sholat itu adalah menurut hukum syara atau istilah sebuah ucapan dan pekerjaan yang ditentukan, yang dikhususkan, yang diawali dengan takbiratul ihram dan yang diakhiri dengan salam, yaitu assalamualaikum warahmatullahi. Awas, jangan pakai wabarakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kecuali nyolatin mayit atau menyolatkan jenazah, itu baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena ada wujudnya, namanya tuh si mayit ada di hadapan kita. Wasumiyat lan den arani opo salat bidzalika kelawan mengkono ne salat. Karena listimaliha mengku opo salat ala salati ing atase salat lughat ing dalam bahasa wahia lan utawi iya salat iku bahasa ad-du'a'u doa. Wahia iku salat ing dalam makna bahasa ad-du'a'u yaiku doa.
Kalau tadi sholat menurut syarak, menurut istilah adalah sebuah ucapan dan pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan mengucapkan salam kanan dan ke kiri. Nah, menurut bahasa bahwa sholat itu adalah doa. Jadi sholat itu menurut bahasa doa. Jadi ada menurut syarak, ada menurut bahasa. Maka kalau kita untuk menyolatkan mayit, kadang kita nggak punya wudhu karena sudah tertinggal, langsung aja kita berdiri. Ya, niatnya jangan nyolatin mayit, tapi niatnya mendoakan mayit. Imam takbir, kita ikut takbir. Bacalah kita Fatihah, takbir lagi, bacalah sholawat, takbir lagi, bacalah kita mendoakan mayit, takbir lagi, doakan lagi mayit, baru salam. Ikutin, tapi bukan sholat. Niatnya saya mendoakan si mayit, karena sholat itu adalah doa. Boleh, tapi jangan juga disengaja. Ya, tetap yang namanya menyolatkan mayit adalah fardunya fardu apa? Ayo, sholat fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang yang menyolatkan mayit, sudah gugur kewajiban orang satu kampung. Itu namanya fardu kifayah. Ya. Jadi sholat menurut bahasa adalah doa. Wal mafrudatu lan utawi sholat kang den fardukaken al-ainiyatu iku bangsa ain, ya fardu ain iku khamsun, yaiku ana 5. Jadi sholat yang difardukan itu adalah fardunya fardu ain. Fardu ain sholat itu ada khamsun, itu 5 waktu. 5 waktu di mana? Fi kulli yaumin wa lailatin, ing dalem saban-saban dino lan ing dalem saban-saban wengine. Jadi sholat yang difardukan itu ya, ada 5 waktu di dalam sehari semalam. Maklumatun yang sudah diketahui, yang sudah dimaklumi. Opo khamsun maklumatun, opo salat 5 waktu kang den inawaruhi minad dini saking agama bidarurati kelawan pasti. Jadi sholat itu yang difardukan ada 5 waktu, yang dikerjakan dalam sehari semalam 5 waktu yang sudah ditentukan, yang sudah diketahui daripada agama, menurut agama Islam bid-darurati, dengan pasti. Artinya tidak ada perubahan dari 5 waktu, enggak bisa 6 atau turun menjadi 4 waktu. Pasti bahwa sholat itu fardu ain, adanya 5 waktu yang dikerjakan dalam sehari semalam yang sudah diketahui menurut agama secara pasti. Maka kalau kita sampai meninggalkan sholat, fayakfuru, maka dianggap kafir, sopo jahiduha, maka dianggap kufur, maka dianggap kafir, sopo jahiduha, siapa orang yang angas, siapa orang yang menentang sholat yang 5 waktu. 5 waktu itu fardu ain,
wajib kita jalanin, dia malah angas, gak percaya dengan adanya sholat 5 waktu, bahkan ia tarkus sholat dari 5 waktu, maka fayak furu, dianggap kafir, yahiduha sopo wong kang angas. Siapa orang yang menentang sholat yang 5 waktu dianggap kafir, dianggap kufur. Kalau kita menentang adanya sholat yang 5 waktu. Walam tajtami' hadhil khamsin, lan durung dikumpulaken opo hadhil khamsin iki sholat kang 5 waktu li ghairi nabiyina seliyane kedua nabiyina Muhammad, rupane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat itu belum terkumpul dalam kurun 1 hari semalam itu 5 waktu. Kala itu selain daripada yang menjalankan sholat 5 waktu itu adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak terkumpul itu sholat yang 5 waktu selain daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau di dalam syarahnya, karena kala itu setiap nabi masing-masing punya waktu sholat. Jadi walam tajtami hadhil khams li ghairi nabiyina Muhammad. Itu yang pertama, para nabi melaksanakan sholat subuh, yaitu yang punya, yang mendirikan, menjalankan sholat subuh, yaitu Nabi Adam. Masih terpisah, belum terkumpul, melainkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang punya sholat waktu subuh itu Nabi Adam. Perlu dicatat biar tahu, karena ini adalah ilmu. Lalu kemudian yang melaksanakan sholat duhur yaitu Nabi Daud. Sholat duhur tuh Nabi Daud. Terus siapa yang melaksanakan sholat apa tuh habis duhur? Asar. Nabinya Nabi yang paling kaya, Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Lalu kemudian yang melaksanakan, yang punya sholat maghrib itu Nabi siapa yang kena penyakit parah? Siapa? Nabi Yakub. Jadi dulu sholatnya terpisah para nabi. Nabi Adam sholatnya sholat subuh. Terus Nabi siapa lagi? Sholat subuh. Sholat duhur Nabi sholat asar Nabi. Sholat maghrib Nabi Yakub. Berarti dari salah kalau yang pernah penyakit itu Nabi Ayub. Kalau ini maghrib Nabi Yakub. Nah kemudian yang mendirikan sholat isya itu Nabi yang ketelan ikan paus. Nabi siapa? Nabi Yunus. Ingat tuh, subuh Nabi Adam, dohor Nabi Daud, asar Sulaiman, maghrib Nabi Yakub, isya Nabi Yunus. Ingat tuh ya. Subuh Nabi Adam, dohor Nabi Daud, asar Sulaiman, maghrib Nabi Yakub, isya Nabi Yunus. Dulu bisa-bisa para nabi masing-masing sholatnya.
Yang kumpul dalam 5 waktu sehari semalam itu punya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa furidat lan den pardukaken apa lailati ing dalem wengine al-Isra. Jadi dipardukan sholat itu pada malam Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi besar kita dimi'rajkan, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un. Jadi waktu itu sholat dipardukan pada malam ketika Rasulullah diperjalankan, diisrakan ba'dan nubuwati, seba'dane didadekaken nabi kenabian. Bi'asri sinina wa salasati ashhurin. Jadi Nabi itu diangkat menjadi Nabi ketika usia 40 tahun. Setelah 10 tahun 3 bulan itu Nabi kemudian diperintahkan mendirikan sholat yang 5 waktu. Padahal waktu itu malam. Seharusnya Nabi itu langsung antara sholat malam itu habis isya sholat subuh. Tapi ini belum. Jadi dipardukan pada malam Isra sesudahnya diangkat menjadi Nabi pada usia 40 tahun, lalu kemudian pada usia 50 tahun 3 bulan Nabi itu ya. Nah, pada Laila sab'i wa isrina min Rajabi, pada malam yang ke-27 min Rajabi, daripada bulan Rajab. Daripada bulan Rajab. Salat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang banyak cerita katanya perintahnya 50 sholat, 50 waktu. Akhirnya sampailah ke menjadi 5 waktu. Jadi Rasulullah itu mendapat perintah sholat pada usia 50 tahun 3 bulan pada malam 27 Rajab. Walam tajib lan ora den wajibaken subuhun opo sholat subuh yaumitil kal lailati opo mengkono ing dalem wengine. Jadi tidak diwajibkan sholat subuh pada malam hari itu. Karena apa? Li'adamil, karena turun ngerti bikai fiyatiha, kelawan pertingkahnya sholat. Jadi waktu itu Rasulullah tidak diwajibkan mendirikan sholat subuh pada malam hari itu, karena Rasulullah belum mengetahui tentang kaifiyah, bagaimana tata cara mendirikan sholat subuh. Setelah sholat subuh baru Nabi diajarkan sholat subuh oleh malaikat Jibril. Hingga apa? Innam tajibu setuhune wajib al-maktubati ya, sholat 5 waktu. Jadi wajib tuh sholat 5 waktu. Untuk siapa? Ayat sholati khamsin, yaitu sholat yang 5 maktubah itu ayat sholat yang khamsin, sholat yang 5 waktu.
Diwajibkan kepada siapa? Ala kulli muslimin, wajib ing atase saban-saban wong muslim dan mukallafin. Jadi sholat maktubah yang 5 waktu diwajibkan atas orang-orang muslim yang mukallaf. Apa sih mukallaf itu? Ai balighin, yaiku wong kang balik tur, wong kang akil, kang wong berakal, ya. Tur zakarin wong lanang au ghairi atawa seliyane wong lanang, yaitu wadon. Wadon. Jadi sholat subuh itu tidak diwajibkan kepada Rasulullah pada malam hari itu karena Rasulullah belum mengetahui kaifiyah tata cara sholat subuh. Karena sesungguhnya sholat itu wajib, sholat maktubah itu. Apa sholat maktubah itu? Yaitu sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu itu wajib atas tiap-tiap orang muslim yang mukallaf, yaitu orang yang balik, yang sudah sampai usia 15 tahun, orang yang berakal, dan laki-laki juga selain daripada laki-laki, yaitu perempuan. Wajib sholat 5 waktu. Bagi siapa? Bagi orang yang akil balik, orang yang mukallaf, orang yang berakal, laki-laki dan perempuan, tentunya yang dalam keadaan tauhid, yaitu dalam keadaan suci. Suci badannya, suci pakaiannya, suci tempat sholatnya. Tuh, ya. Jadi wajib tuh bagi kaum muslimin wal muslimat yang mukallaf, yang balik, yang berakal, laki-laki dan perempuan, tentunya mendirikan sholat yang 5 waktu dalam keadaan suci. Maka apabila tidak dalam keadaan suci, dan apabila ia bukan orang Islam, belum mukallaf, belum balik, belum berakal, fala tajibu ala kafirin, maka tidak wajib sholat. Fala tajibu, maka ora wajib opo sholat alal kafiri, ngatasi wong kang kafir asli, yaitu kafir asli, wasobin lan bocah cilik, wa majnun lan ora wajib sholat ing atase wong majnun, wa mughma alailan ora wajib sholat ing atase wong kang ayan, wa sakrona lan ora wajib ing atase wong kang mendem, yaitu orang mabok. Jadi yang wajib sholat orang-orang muslim yang mukallaf, yang balik, yang berakal, bagi laki-laki dan perempuan. Tidak wajib sholat bagi orang yang kafir. Lalu kemudian tidak wajib sholat bagi orang-orang kafir asli dan anak-anak yang kecil yang bermukallaf, yang belum tamyiz. Dan tidak wajib sholat bagi orang-orang yang gila, yang majnun. Tidak wajib sholat bagi orang yang ayan, epilepsi. Dan tidak wajib sholat bagi orang yang mabok. Tapi maboknya itu ada 2 macam. Ada yang maboknya itu disengaja, ada juga yang maboknya tidak disengaja. Tapi kalau maboknya disengaja, bila ta'adin enggak disengaja, yaitu wajib sholat. Kenapa? Li'adami mutakallifihim, karena dia mengikuti apa? Seperti itu tuh ya. Orang yang masih kecil, orang yang mukallaf, orang muslim yang berakal. Lalu maboknya disengaja, itu masih wajib sholat. Tapi kalau maboknya enggak disengaja, ya enggak masuk wajib sholat. Wala lan ora wajib
ala khaidin wa nufasa. Lan ora wajib salat ing atase wong wadon kang haid lan wong wadon kang nifas. Dan tidak wajib salat bagi perempuan yang dalam keadaan haid juga dalam keadaan nifas. Enggak wajib tuh salat tuh. Ya. Kenapa? Karena li adami sahitiha. Karena dalam keadaan tidak disahkan untuk menjalankan sholat minhuma daripada haid dan nifas. Karena masih haid dan nifas. Wala qada'a, dan tidak wajib mengqada alaihima bagi perempuan yang haid dan yang nifas. Jadi perempuan mah untung kalau lagi haid sama nifas nggak wajib qada. Kalau orang yang bodoh mah mendingan gua nifas aja, mah haid terus-terusan bertahun-tahun nggak sholat-sholat. Karena nggak wajib qada. Bal tajib nyenta wajib ala murtadin ing atase wong kang murtad wa muta'adin sakron. Lan nyenta wajib ing atase wong kang muda murtad lan wong kang maboke disengaja. Itu. Jadi kalau kita masih ngelihat orang itu maboknya menyengaja, dia wajib mengqadha sholatnya. Karena dalam keadaan mabok dia nggak wajib sholat. Karena dia maboknya menyengaja, setelah dia sadar dia wajib qadha sholat. Tuh. Wa yaqtulu, dan wajib dipateni, wenang dipateni ayat muslim, orang muslim yang mukallaf, al mukallafin yang mukallaf, at-tahir yang suci. Daripada apa? Boleh dia dibunuh. Orang muslim yang mukallaf yang suci dengan hukuman bidorbi unuqi. Dengan apa? Memenggal lehernya, dipenggal. Karena apa dia boleh dibunuh? Karena apa dia boleh dipenggal lehernya? Inna akhrajaha, karena sesungguhnya apabila dia keluar daripada apa? Dari kewajiban dia mendirikan sholat yang 5 waktu, artinya jahiduha, ia ingkar, ia angas, ia menentang dalam sholat yang 5 waktu itu tidak dianggap wajib hingga ia tarkus sholat, maka ia boleh dibunuh. Dibunuhnya karena apa? Karena keluar daripada ayil maktubati, yaitu sholat maktubah amidan yang telah ditentukan, yang telah ada batasan. Maksudnya apa? Yang meninggalkan amidan an waqti jam'i. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan sholat antara dhuhur lalu jamak ke asar, kemudian ia ditinggalkan, laha itu meninggalkan maktubatun, sholat maktubah. Ingkana kaslan nyenta iya si uang iku males ma'a i'tiqadi wujubiha, disertai kelawan mengiktikadkan, meyakinakan wujubiha, sholat iku wajib. Jadi kalau orang itu malas, disertai dengan apa? Dengan dia punya keyakinan bahwa sholat maktubah itu, sholat 5 waktu itu wajib, dia tinggalkan. Lalu kemudian ia disuruh tobat, tapi tidak mau tobat. Suruh tobat ba'dal istityabati,
Jadi setelahnya ia disuruh tobat, ia menentang. Enggak sholat duhur, enggak sholat asar, ya tinggalin. Nah itu boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Artinya orang yang tidak mau bertobat, tidak mau mendirikan sholat maktubah yang 5 waktu. Sampai segitunya hukuman ya, yang ada di dalam Islam manakala kita menentang dengan kewajiban sholat kita kepada Allah, kemudian kita suruh segera bertobat, nggak mau bertobat, boleh dibunuh. Na'udzubillah. Maka kita yang masih sehat, yang masih seger buger, ya, yang cukup untuk ibadah, bekal hartanya untuk mendirikan sholat, jangan sampai males, apalagi ingkar, apalagi menentang bahwa itu sholat bukan kewajiban ya. Mana bukti orang yang menentang bahwa sholat itu tidak wajib? Berapa banyak saudara kita yang meninggalkan sholat sementara tidak punya udzur syar'i, masih leha-leha, nyantai di rumah, nonton TV, masih main HP, waktu sholat zuhur, asar, maghrib, ayo aja. Enggak pernah mau mendirikan sholat. Maka orang seperti ini apabila ia tidak mau mendirikan sholat walaupun usianya sudah 50 tahun, berarti dia kafir, berarti dia apalagi tuh ayan, berarti dia mabok. Na'udzubillah ya, karena di bagian orang yang tidak wajib sholat itu adalah orang kafir asli, anak kecil, ya kan? Orang yang mabok, orang yang ayan, orang yang gila. Jadi kalau ada saudara kita udah usia balik, lepas daripada balik, sementara ia wajib sholat, kemudian ia tidak sholat, berarti dia kafir, berarti dia majnun, berarti dia ayan, berarti dia mabuk. Na'udzubillah. Dijauhkan kita dari hal-hal yang sedemikian itu. Senantiasa kita menjadi Islam yang seutuhnya, Islam yang memang memegang agama Islam, yang mendirikan sholat ya. Karena bagi orang yang mendirikan sholat berarti itu mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agamanya. Siapa yang mau menjadi orang Islam yang mukallaf, Islamnya murni, berarti ia mau mendirikan sholat. Barang siapa ingin menjadi orang kafir, menjadi orang yang gila, orang yang ayan, orang yang majnun, mabok, berarti ia meninggalkan sholat. Perkara membunuh saja, yang membunuh itu bukan orang yang sembarangan, ada tukang bunuhnya. Bagi yang meninggalkan sholat ada tukang penggalnya asli, bukan sembarangan tukang penggal tuh. Umpama Bang Mawujud kena hukuman penggal leher, dipenggal, tapi yang menggal leher itu orangnya terkhusus, nggak sembarangan orang. Dan dipenggalnya juga kalau memang sudah nggak mau tobat, boleh dipenggal, tapi kalau tobat enggak. Sementara yang memenggal itu juga secara hukum negara dia nggak dipenjara, tapi secara hukum syara, secara hukum Islam dia berdosa. Kenapa? Memenggal, membunuh. Bahkan barang siapa orang yang ingkar, yang tidak mau tobat daripada keingkarannya untuk menjalankan sholat yang 5 waktu, setelah dipenggal dia nggak boleh dimandiin, dia nggak boleh disolatin. Tuh, saking segitunya. Padahal orang yang nggak boleh disolatin, nggak boleh dimandi itu orang yang mati
syahid. Tapi ini orang yang terpenggal lehernya karena ia tidak mau tobat meninggalkan sholat, menentang sholat yang 5 waktu, dipenggal lehernya sehingga setelah ia mati nggak boleh dimandikan dan tidak juga disolatkan. Naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa pahami bahwa malam hari ini adalah ngaji tentang bab sholat. Ingat bahwa sholat menurut syarak adalah atau menurut istilah adalah sebuah ucapan dan sebuah pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dan menurut bahasa bahwa sholat itu adalah doa. Sholat itu fardu wajib ya, 5 waktu yang dikerjakan fi kulli yaumin walailatin, di dalam tiap-tiap malam, hari dan siang dan malamnya, yang sudah dimaklumi menurut kacamata agama yang sudah dipastikan. Maka barang siapa yang meninggalkan yang sudah diwajibkan, sudah dipastikan sholat 5 waktu, fayakfuru yahituha, maka dianggap apa? Dianggap kufur, dianggap kafir bagi orang yang mengingkari sholat yang 5 waktu. Dan sholat itu dulunya enggak kumpul selain daripada yang kumpul sholatnya itu Nabi Muhammad. Dulu Nabi masing-masing sholat. Nabi Adam sholat subuh ya, terus kemudian Zuhur Nabi Daud, Asar Sulaiman, Maghrib Yakub, Isa Yunus. Cuma Nabi yang 5 waktu mendirikan sholat setelah diangkat dari kenabian pada usia 53 tahun 50 tahun 3 bulan pada tanggal 27 Rajab. Waktu itu Nabi diisrokan pada malam harinya, padahal seharusnya sholat subuh. Kenapa Nabi tidak diwajibkan sholat subuh? Karena Nabi belum tahu tata cara sholat subuh. Setelah sholat subuh, Nabi Muhammad diajarin oleh malaikat Jibril untuk melaksanakan sholat subuh. Akhirnya komplitlah menjadi sholat 5 waktu, sholat maktubah ya, yang harus dilaksanakan oleh orang-orang muslim yang mukallaf, yang balik, yang akil, laki-laki dan perempuan. Enggak wajib sholat bagi orang kafir asli, enggak wajib sholat bagi anak-anak kecil yang belum tamyiz, yang belum berakal, enggak wajib sholat bagi orang yang gila, enggak wajib bagi orang sholat bagi orang yang ayan, enggak wajib sholat bagi orang yang mabuk. Dan nggak boleh sholat bagi orang yang mabuk. Mabuknya itu mabuk karena menyengaja atau tidak menyengaja. Kalau menyengaja masih diwajibkan dia mengkodok sholat. Kalau nggak menyengaja ya nggak wajib kodok. Dan sholat nggak boleh bagi perempuan yang sedang nifas, yang sedang haid, dan juga nggak wajib kodok. Wajib qadha bagi orang yang mabuknya menyengaja. Siapa orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu dengan cara menyengaja, itu boleh dibunuh dengan cara dipenggal lehernya. Itu pun setelah ia disuruh tobat melaksanakan sholat, atau ia meninggalkan sholat yang 1 jamak ya, 1 jamak apa? Zuhur, asar. Kemudian suruh tobat, suruh sholat, nggak mau sholat, boleh dibunuh. Ya, artinya dibunuh. Dan yang membunuh juga bukan orang kayak kita, ada tukang bunuhnya. Nah, tukang bunuhnya itu juga tetap mendapat dosa walaupun tidak dihukum di negara di dunia ini. Dan setelah dibunuh tuh orang yang meninggalkan sholat, nggak boleh disolatin, juga nggak boleh dimandiin. Paham ya? Jadi itu kalau ada yang nanya begitu jawabnya tuh. Sholat itu apa sih? Ya, sholat itu adalah sebuah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Udah itu aja. Yang mudah-mudahan ilmu kita pada malam hari ini dapat manfaat di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.